Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya? Gimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Pilek. Pilek, lagi musim ya soalnya. Ibu juga agak sakit ini. Oke, jadi hari ini kita melakukan kegiatan pembelajaran dilakukan secara Zoom ya, karena Ibu sedang ada acara di luar kota, tapi juga Ibu mempunyai kewajiban untuk memberikan materi kepada kalian. Jadi mau tidak mau kelas kita hari ini kita adain secara daring, pakai Zoom meeting ini. Teman-temannya udah pada join semua ya ini? Udah masuk semua ya? Sudah, Ibu akan mulai. Jadi Ibu akan ngirim PPT dulu. Sudah masuk? PPT-nya udah masuk belum? Sudah. Oke, jadi seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Siapa ya ketua kelasnya? Mbak Fitri. Silahkan Mbak Fitri, minta tolong. Kita pada duduk siap. Gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi dengan berdoa, Ibu harapkan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu hari ini akan menyampaikan materi tentang pembangunan ekonomi. Tapi sebelum lebih lanjut ke materinya, Ibu akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Ada 3. Yang pertama itu, Ibu harapkan kalian mampu mengetahui pengertian dari pembangunan ekonomi. Terus yang kedua, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui faktor-faktor apa saja dalam pembangunan ekonomi. Terus yang ketiga, Ibu harapkan kalian dapat mengetahui perencanaan apa saja sih yang terdapat pada pembangunan ekonomi. Udah kelihatan ya PPT-nya? Langsung saja materi hari ini pembangunan ekonomi. Setelah Ibu mengucapkan kata pembangunan, Mohon maaf, Bu. Suara Ibu krek. oh iya, Ibu ulangi lagi ya. Jadi mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya kan dengan kata-kata pembangunan. Jadi menurut kalian itu pembangunan apa sih? Satu kata aja sih tentang pembangunan. Monggo yang punya pendapat. Mbak Rizky mungkin, apa sih menurut Mbak Rizky pembangunan itu? Pembangunan itu perubahan, Bu. Oh, jawaban yang bagus sekali Mbak Rizky. Terus yang lainnya, Mbak Ririn. Menurut Mbak Ririn, pembangunan itu apa? Perkembangan, Bu. Jadi menurut Mbak Fitri, pembangunan itu perkembangan ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi yang dimaksud pembangunan di sini adalah proses perkembangan keseluruhan penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi pembangunan ini bersifat perkembangan. Untuk tujuan nasionalnya kita akan bahas setelah kita bahas tentang ekonomi. Sekarang lanjut yang ekonomi. Jadi menurut kalian, apa sih ekonomi? Tentu saja kalian kan sudah tidak asing lagi nih dengan ekonomi. Monggo, yang ada ingin berpendapat, Mbak Ririn mungkin. Ekonomi, menurut Mbak Ririn itu ekonomi itu seperti apa? Mbak Ririn mungkin? Bergabungan dengan masalah uang, Bu. Oh, bagus sekali. Jadi ekonomi ini berkaitan dengan uang ya. Jawaban yang bagus sekali. Terus Mbak Rizky mungkin, apa yang ingin Mbak Rizky tahu tentang ekonomi?
Kegiatan distribusi, Bu. Betul sekali, jawaban yang sangat betul. Jadi ekonomi di sini, yang dimaksud dengan ekonomi ini adalah aktivitas dalam kegiatan distribusi, produksi, dan juga konsumsi, di mana ketiga unsur ini kan berkaitan dengan jual beli ya. Nah, aktivitas dalam jual beli inilah yang disebut dengan ekonomi, di mana dalam kegiatan ekonomi ini pastinya terdapat sebuah laba atau pendapatan yang diterima oleh seseorang yang mendistribusikan barangnya atau disebut dengan seseorang yang mendistribusikan barangnya disebut dengan produsen. Terus sebagai orang pembeli disebut dengan Sumen. sekali. Itu tadi pengertian dari pembangunan dan ekonomi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas apa belum materinya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Jadi, pengertian pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita real suatu masyarakat itu mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Karena kita sudah lihat dari pembangunan itu merupakan suatu proses membangun yang menyebabkan pendapatan real suatu masyarakat itu mengalami kenaikan. Jadi itu yang dimaksud tentang pembangunan ekonomi. Paham nggih? Kalian semua paham ya? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Jadi lanjut. Kita bahas tentang pengertian. Poin yang kedua yaitu tentang faktor-faktor pembangunan ekonomi. Ada apa saja? Yang pertama, proses menuju kenaikan GNP. Ada yang tahu GNP itu apa? Silahkan coba, Mbak Rizky. GNP itu Gross National Product. Pengertiannya? Mbak Ririn tahu? Mbak Rizky ya? Pengertian dari GNP atau Gross National Product itu apa ya? Pendapatan yang diterima negara dalam kurun waktu tertentu, Bu. Jawaban yang betul sekali. Terima kasih ya Mbak Rizky. Jadi GNP ini adalah pendapatan yang diterima oleh negara itu dalam kurun waktu tertentu atau biasanya dalam waktu 1 tahunan. Terus yang dimaksud proses menuju kenaikan GNP di sini adalah bagaimana cara kita. Mbak Rizky bisa di-mute dulu mikrofonnya. Jadi yang dimaksud GNP di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengelola atau memproses keuntungan atau pendapatan yang kita miliki agar bisa bermanfaat lebih bagi negara. Terus kontribusinya negara dalam menuju kenaikan GNP di sini apa? Yaitu bagaimana cara pemerintah agar produk yang kita jual antar negara ini atau produk yang kita ekspor ini bisa semakin diminati atau semakin dikagumi oleh negara lain. Contoh produk yang kita ekspor itu ada apa saja? Coba silakan Mbak Rizky. Produk yang kita ekspor itu ada apa aja? Minyak kelapa sawit, Bu. Terus batu bara, kopi, dan udang. Jadi itu salah satu beberapa produk yang kita ekspor. Terus cara pemerintah agar produk yang kita ekspor antar negara ini bisa semakin diminati oleh negara lain itu seperti apa? Strategi pemerintah itu seperti apa? Mbak Rizky, strategi pemerintah agar produk yang kita ekspor ini semakin dicintai atau semakin digandrungi oleh negara lain. Itu salah satunya strateginya ada yang tahu? Mbak Rizky mungkin? Strategi yang pertama, penganekaragaman. Mbak Rizky ada di sini apa enggak ini? Penganekaragaman barang ekspor. Terus, coba Mbak Rizky.
strategi yang dilakukan pemerintah untuk memajukan barang ekspor itu apa? Mengadakan perjanjian kerjasama Betul ekonomi. sekali. Terima kasih atas jawabannya. Mbak Rizky ini habis dari mana ya? Kamar mandi, Bu. Nggak Maaf ya, apa-apa. Bu. Oke. Tetap fokus sama kelasnya ya. Terus faktor yang kedua itu adanya terjadinya perubahan struktur ekonomi. Jadi perubahan struktur ekonomi ini disebabkan karena adanya perubahan perkembangan teknologi. Kita bisa melihat, jadi kita sekarang itu hidup di zaman yang serba modern. Contoh kemajuan teknologi saat ini itu seperti apa? Ada yang tahu? Bisa dibaca. Enggak, silakan. Berjualan online. Betul sekali. Jadi pada zaman ini kita sudah dimudahkan dengan adanya teknologi ya. Kita bisa jualan online, kita bisa mencari informasi di media online. Jadi kita sangat dimudahkan karena adanya perkembangan teknologi, dan hal inilah yang mempengaruhi struktur ekonomi di negara kita saat ini. Jadi itu pada poin kedua. Terus yang terakhir, itu adanya apa? Coba dibaca. Adanya pemerataan pendapatan. Betul. Jadi yang dimaksud adanya pemerataan pendapatan di sini adalah sekarang pemerintah itu tidak lagi melihat kaum si kaya maupun kaum si miskin. Jadi semua itu dianggap oleh pemerintah itu sama. Pemerintah memberikan pelayanan yang sama, pemerintah memberikan jaminan dan pemerataan yang sama. Contohnya itu seperti apa? Pemberian BPNT bisa, BPJS. Jadi pemberian BPJS di sini diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Itu tadi poin kedua tentang faktor-faktor dalam pembangunan ekonomi. Terus yang selanjutnya itu pada poin yang masih ada, mohon maaf. Jadi faktor itu ada 4. Yang terakhir itu adanya peningkatan kualitas hasil produksi. Coba dibaca Mbak Rizky itu pada PowerPoint yang Ibu share. Peningkatan kualitas hasil produksi. Kualitas hasil produksi bisa dilihat dari perkembangan yang terjadi saat ini. Betul. Misalnya, saat ini petani dimudahkan dengan adanya sensor teknologi. Melalui teknologi drone, petani bisa memperoleh data tentang hama tumbuhan atau penyakit lainnya. Udah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Rizky. Jadi peningkatan kualitas hasil produksi ini bisa dilihat dari perkembangan-perkembangan yang terjadi saat ini ya. Jadi pemerintah itu memberikan kemudahan bagi petani, itu misalnya petani itu dimudahkan dengan adanya teknologi sensor. Jadi petani bisa melihat langsung hama atau penyakit apa saja yang terjadi pada tanamannya. Seperti ini gambar yang Ibu cantumkan di PowerPoint ini, bisa dilihat ya. Bisa, Bu. Mbak Rigidin kok tidak ada suaranya, di mana ini? Masih dalam kelas apa enggak? Masih Bu, ini selalu memantau Bu. Iya, terima kasih. Jadi untuk poin yang ketiga, silahkan ini Ibu tugaskan kepada kalian. Jadi silahkan membentuk kelompok menjadi 2 bagian. Terus tugasnya apa saja? Tugasnya kalian cari contoh tentang perencanaan pembangunan ekonomi, kan ada 3. Kalian cari perencanaan pembangunan jangka panjang itu contohnya apa, terus perencanaan pembangunan jangka menengah itu contohnya apa, terus perencanaan pembangunan tahunan itu contohnya apa. Sampai sini paham ya? Paham semuanya? Paham Bu. Jadi Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Jadi tugasnya Ibu ulangi sekali lagi, mencari contoh perencanaan pembangunan ekonomi. Contohnya apa saja ditulis, waktunya cuma 5 menit. Kelompok A, Satma, kelompok B. Silahkan, sudah siap ya? Ya, sudah Bu.
Saya mau akan menjawab, Bu. Bu, saya mau menjawab. Kiraannya udah aku mute ya. Monggo silahkan dengan Mbak siapa? Mbak Fitri, Bu, ini Silahkan Mbak saya Fitri. dari perwakilan kelompok A akan menjawab. Perencanaan pembangunan jangka menengah itu contohnya seperti pembangunan jalan tol. Lalu Betul, perencanaan terus pembangunan jangka panjang contohnya peningkatan sumber daya manusia. Dan betul. yang ketiga, perencanaan tahunan itu contohnya pemerintah memberikan dana untuk program setiap provinsinya, Bu. Betul, terima kasih untuk kelompok 1 ya, kelompok A. Jadi, Iya, Bu, kata kelompok A. terima kasih, jawaban yang bagus sekali. Jadi, eh, contoh dari perencanaan pembangunan jangka panjang itu ada apa saja, yaitu peningkatan kualitas SDM, seperti gambar ini. Ini ada orang yang berpendidikan lagi sekolah itu. Terus, sebentar. Perencanaan pembangunan menengah itu seperti pembangunan jalan tol. Kenapa sih kok pembangunan jalan tol? Karena pemasukan dari jalan tol nantinya akan masuk ke negara. Jadi perencanaan pembangunan ekonomi ini adalah sebagai salah satu pendapatan negara atau aset negara. Terus yang terakhir ada perencanaan pembangunan tahunan. Seperti misalnya pemerintah itu mengeluarkan dana sebesar 1 miliar bagi setiap provinsinya, di mana setiap provinsinya itu memiliki program bagi setiap kota atau kabupatennya, dan setiap kota itu memiliki program bagi tiap daerah-daerah terpencil, yang kemudian daerah desa-desa itu memiliki program seperti membangun jalan, di mana dalam pembangunan jalan tersebut akan ada aktivitas ekonomi sehingga menambahkan pendapatan daerah sekitarnya. Itu tadi 3 poin yang Ibu sampaikan. Sampai sini paham? Atau ada yang ditanyakan? Monggo silahkan. Paham napa mboten? Paham. Kalau paham, karena waktunya sudah hampir habis ya, kita review kembali secara bersama-sama. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama, halo? Masih di sini kah? Masih, Bu. Silahkan, tadi kita sudah membahas tentang apa saja. Poin yang pertama tentang pengertian Pembangunan ekonomi. pembangunan ekonomi itu apa? Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan real suatu penduduk mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang. Betul sekali. Terus faktornya ada apa saja? Yang pertama, proses menuju Kenaikan GNP, terus yang kedua, terjadinya perubahan struktur ekonomi, terus faktor selanjutnya, adanya pemerataan pendapatan, terus yang terakhir, peningkatan kualitas hasil produksi. betul sekali. Terus yang poin ketiga, kita sudah membahas apa saja tadi? Perencanaan pembangunan ekonomi. Baik, ada apa saja? Ada 3. pembangunan jangka Yang panjang. pertama pembangunan jangka panjang. Contohnya, Kedua menengah. Lalu yang betul. terakhir tahunan, Bu. Perencanaan pembangunan tahunan, Bu. Betul sekali. Kalau perencanaan pembangunan jangka panjang itu contohnya apa? Kayak yang di gambar. Contohnya apa? Sumber daya, Bu. SDM, Betul. peningkatan sumber daya manusia. Terus yang menengah. Pembangunan jalan tol, Bu. Betul. Terus yang Pelabuhan, terus rel kereta api, terima kasih. Terus yang tahunan.
Pemerintah memberikan dana untuk program setiap provinsinya. Oke, itu Iya, Bu, itu. tadi 3 poin yang kita pelajari hari ini. Berarti Ibu anggap kalian sudah memahami 3 poin itu tadi. Jadi karena waktunya hampir habis ya, Ibu stop ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Kalau mungkin nantinya kalian ada yang kurang paham, bisa langsung saja tanya ke Ibu. Ibu 24 jam pegang HP dan siap membantu, siap melayani. Jadi sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah takut akan kegagalan, karena kegagalan itu nantinya yang akan membentuk mental kalian, membentuk diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya, paham ya? Paham, Bu. Paham. Oke, jadi Ibu akhiri. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Ibu.